Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dila Putri, Rusdatul Isma, dan Siska Ayuning Tias akan memberikan presentasi materi dasar-dasar sains, yaitu kebenaran ilmiah dalam sains. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu kebenaran. Kata benar itu sendiri adalah segala sesuatu yang tidak salah sesuai dengan kenyataan yang diacu. Kebenaran tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, kualitas, sifat, atau karakteristik. Yang kedua, hubungan. Dan yang ketiga adalah nilai. Teori-teori kebenaran dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu teori kebenaran kesesuaian atau korespondensi. Teori kebenaran yang kedua yaitu teori kebenaran keteguhan atau koherensi. Yang ketiga yaitu teori kebenaran pragmatik. Yang keempat, teori kebenaran non-deskripsi, dan yang kelima yaitu teori kebenaran performatif. Teori kebenaran kesesuaian atau korespondensi dicetuskan oleh Aristoteles. Benar atau salah dalam hal ini merupakan persoalan sesuai tidaknya pernyataan dengan kenyataan, atau sesuai tidaknya subjek dan objek yang dibicarakan. Hal yang pokok dalam kegiatan ilmiah adalah mengungkap realitas yang sebenarnya. Dukungan fakta sangat menentukan di sini, yang mencakup pengamatan indrawi dan tekanan pada bukti nyata. Teori kebenaran keteguhan atau koherensi dikemukakan oleh para pemikir rasionalis di Jerman. Teori ini lebih ke arah relasi antara proposisi baru dengan proposisi sebelumnya. Teori, hipotesis, proposisi yang diajukan harus bisa meneguhkan dan dengan sendirinya konsisten dengan pengetahuan, hipotesis, atau proposisi sebelumnya. Ilmu alam sangat menekankan pada prinsip kebenaran ini sebagai kebenaran empiris dan kebenaran logis karena objektivitas tidak terbantahkan pada percobaan empiris lebih menjamin daripada logika turunan. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siska Ayuning Tias. Kepada Siska Ayuning Tias, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Isma. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai teori kebenaran pragmatik. Menurut teori ini, kebenaran sama artinya dengan kegunaan, konsep, atau ide. Beberapa ahli teori kebenaran pragmatis ini terutama John Dewey yang sangat terkenal sampai saat ini dan William James serta Charles Peirce. Menurut teori pragmatis, pernyataan atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna, yaitu ide yang memungkinkan orang melakukan sesuatu dan berhasil. Menurut James, ide menjadi kurang berguna jika tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Ide sebaiknya adalah instrumen yang bertindak secara berhasil dan kinerjanya berbanding lurus dengan imbalan. Selanjutnya adalah teori kebenaran non-deskriptif. Teori kebenaran non-deskripsi ini berkembang menurut pengaruh yang sangat kuat dari pernyataan John Dewey mengenai pragmatisme dan fungsionalisme. Tetapi dalam kerangka teori ini, kebenaran pernyataan itu sendiri dianalisis lebih lanjut. Setiap pernyataan dianggap mempunyai peran khusus dan harus menggambarkan kedudukan pernyataan tersebut dalam hubungannya dengan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, nilai positif teori dapat ditonjolkan, yaitu meneliti benar atau salah dalam konteks fungsinya dan bukan sekedar maknanya. Kemudian ada teori kebenaran performatis. Tokoh dalam teori ini antara lain adalah Ramsey, John Austin, dan Peter Strawson. Pernyataan adalah benar jika pernyataan tersebut dapat menciptakan realitas menurut teori ini. Misalnya yang tampak jelas adalah kenyataan yang terjadi pada saat pelantikan atau pembukaan perusahaan. Selanjutnya ada sifat-sifat kebenaran ilmiah. Ada beberapa sifat dasar kebenaran ilmiah selain sifat-sifat dasar yang seharusnya terkandung dalam kebenaran saat ini, yaitu yang pertama adalah strukturnya harus rasional dan logis. Yang kedua mengandung isi empiris, dan yang ketiga dapat diterapkan, yaitu hasilnya berguna atau pragmatis. Kemudian adalah presisi dan akurasi. Presisi dalam sains menentukan perulangan hasil yang didapat. Apabila hasil pengamatan yang jeli selalu mirip dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, maka dapat dikatakan pengamatan ini teliti, terlepas dari benar atau salahnya esensi pengamatan tersebut. Sedangkan akurasi dalam sains ditentukan oleh kedekatan hasil pengamatan atau analisis ke hasil sebenarnya.
Jika pengamatan memberikan kesimpulan yang jauh dari perhitungan semula, maka dapat dikatakan hasil pengukurannya tidak akurat, tidak tepat. Di sini diasumsikan hasil yang diharapkan sudah diketahui dan dijadikan tolak ukur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dila Putri. Kepada Saudari Dila Putri dipersilahkan. Lalu selanjutnya ada hal kekeliruan. Merupakan aspek kognitif dari subjek yang mengetahui dan kesalahan merupakan akibatnya yang berupa tindakan atau hasil dari kekeliruan subjek tersebut. Dapat diartikan juga sebagai menerima apa yang senyatanya salah atau menyangkal apa yang kenyataannya benar. Kekeliruan berbeda tidak sama dengan kesalahan. Kesalahan sering dihubungkan presisi dan akurasi. Lalu yang selanjutnya ada hal kepastian. Ada dua golongan kebenaran yang berbeda menurut sifat dan cara memperolehnya, yaitu kebenaran kaum rasionalis dan kebenaran kaum empiris. Kaum rasionalis hanya bekerja dengan ide, biasanya dapat mempertahankan kebenarannya dengan lebih lama. Mengapa bisa seperti itu? Karena sesuatu yang sudah logis dan rasional biasanya tidak mudah dibantah. Lalu ada kaum empiris, kebenarannya lebih moderat. Karena kebenaran kaum empiris adalah kebenaran yang berdasarkan apa yang dilihat dan dianalisis. Yang selanjutnya adalah penggunaan statistika. Beberapa tipe eksperimen perlu dikuatkan oleh pengolahan statistika. Statistika juga digunakan untuk menentukan apakah sekumpulan data numerik yang didapat bermakna atau tidak menunjukkan kecenderungan apapun. Kajian sains wilayah makro, misalnya seperti biologi, yang memerlukan pengamatan manusia secara langsung dan makan waktu lama, biasanya memerlukan pelakuan statistik. Lalu ada kajian sains wilayah mikro, biasanya eksperimen yang cukup terkendali dan hasilnya diberikan sudah merupakan akibat dari perlakuannya. Lalu, mengapa sih kita perlu menggunakan statistika? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Statistika juga digunakan untuk menyajikan ketidakpastian pengukuran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Saya dan teman-teman saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.